Kan lagi tren tuh curhat dengan ChatGPT. Oh Nah, iya, itu lagi tren tuh, betul. Pak. Orang Memang tua. dilema sih, Pak. Setiap ada orang tua yang konsul ke saya bisa cerita, "Bu, anak saya ketergantungan sama handphone." Pasti awalnya saya minta maaf dulu sama orang tuanya. "Mohon maaf Bapak Ibu, yang ngasih handphone siapa?" Ketika kita dulu berusaha banget punya anak, tujuan maksudnya apa sih? Beberapa kayak misalnya, kalau secara umum kita bisa lihat dari fungsi sosialnya aja, Pak. Hmm, Apakah dia masih bermain dengan teman-temannya atau dia memilih menarik diri? Itu sudah mulai ada mengalami kecenderungan untuk adiktif. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, sahabat Cahaya Rancamaya, kembali lagi kita di podcast Inspirasi Ayah Bunda yang dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang memang tidak jauh dan juga cukup erat dengan kehidupan ayah bunda sekalian, khususnya untuk ayah bunda yang berada dalam satu keluarga yang memiliki putra atau putri yang saat ini sedang berada di usia remaja. Dan sebagaimana kita ketahui, ya, semakin canggih teknologi, ya, semakin banyak pengetahuan yang bisa didapat dari manapun, dan dalam sekejap anak-anak kita bisa mendapatkan informasi lewat genggaman tangan mereka, sehingga kemudian mereka bisa menentukan atau bisa memilih apa saja yang mereka bisa serap dan juga apa saja yang mungkin mereka tidak ingin serap. Nah, ayah bunda sekalian, saya tidak ingin berlama-lama ya, karena pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu kita dan beliau adalah seorang psikolog dan juga sudah sangat berpengalaman ya, dalam hal menangani beberapa masalah remaja ya, dan insya Allah nanti kita bisa akan mendapatkan pengetahuan ya, untuk bekal kita ya, khususnya ayah bunda di rumah, dan juga terutama untuk para guru yang mungkin nanti berhadapan atau bertemu dengan beberapa gejala atau kendala yang dihadapi oleh siswa-siswinya. Baik, Ibu Dr. Aski. Iya, Ya Bu, Pak. Ibu Dr. Aski, beliau adalah seorang psikolog, dan mungkin supaya kita bisa mengenal lebih jauh, lebih dekat, dan lebih dulu kita tahu, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit Bu Baik. tentang Ibu Dr. Baik. Aski. Silakan Bu. Baik. Jadi, saya seorang psikolog klinis, Pak. Saya kebetulan S1-nya itu S1, S2, S3 di Gunadarma, ngambil profesi klinis. Berarti kurang lebih saya sudah berkecimpung di psikolog klinis itu udah lebih dari belasan tahun, karena terakhir, saya tuh lulusan 2008, Pak, Oh gitu. ya. Jadi sudah alhamdulillah sudah lama nih berkecimpung di sini gitu ya. Memang biasanya saya fokus pada perkembangan remaja dan dewasa, di situ sih fokusnya. Iya, baik. Berarti sekarang sebagai tenaga pengajar Mhm, di Universitas Gunadarma, betul, Fakultas Psikologi. betul. Baik, Ibu, kalau gitu Bu Dr. Aski, nanti kita lebih lanjut akan ngobrol ya Bu, Mhm, terkait dengan yang saat ini ya sering kita dengar istilah kesehatan mental, ya, mmm, kemudian mental health, dan data terbaru ini yang mungkin sebagian besar dari kita sudah membaca, ya kurang lebih ada 28 juta jiwa dari penduduk Indonesia mhm, itu ya disampaikan atau dikatakan berpotensi, ya kalau tidak salah ya, mhm. berpotensi itu eh, atau bisa dikatakan mengalami masalah kejiwaan. Nah, ini relate nggak sih nanti Nah, dengan apa yang akan kita bahas, khususnya terkait dengan kesehatan mental. Nah, tapi sebelum jauh ke sana ya Bu ya, mhm, eh, saya ingin bertanya, kira-kira menurut Ibu, ya ini aspek dunia digital remaja itu kira-kira sekarang ini mencakup apa aja Bu?
aspek digital yang mereka bisa jangkau? Banyak banget ya Pak untuk aspek digital yang dicapai oleh nggak hanya remaja, kita secara umum juga sudah banyak ya. Misalnya terkait konten-konten kah, terus terkait dengan game, informasi, walaupun informasi terkadang benar ataupun tidak. Nah, itu adalah tugas kita sebenarnya sebagai orang tua, pengajar untuk bisa reach out ke mereka, memberitahukan, mengarahkan kira-kira digital apa sih yang bisa diakses oleh mereka gitu. Kalaupun ada sesuatu hal yang menurut mereka itu aneh, apakah memang itu bisa dibenarkan apa tidak, kayak gitu ya. Jadi banyak banget faktor yang mungkin harus kita perhatikan. Jadi tugas orang tua tuh lebih berat kalau menurut saya zaman sekarang. Kalau misalnya zaman dulu kan generasi milenial gitu ya Pak ya. Iya. Itu kan lebih sedikit karena akses internet belum banyak. Sedangkan di sini kita nggak bisa nih, apalagi tuntutan dari masyarakat umum gitu. Misalnya tidak mungkin satu kelas punya handphone, dia nggak punya handphone, kayak gitu. Nah disitulah tantangannya bahwasanya kita harus bisa menjadi seorang teman bagi anak-anak kita, tapi juga ada batasan bahwasanya kita tetap orang tua yang punya aturan, prosedur yang bisa dilakukan. Iya. Ya, jadi untuk hal sekecil itu saja, misalnya dia nggak punya tapi yang lain punya, itu cukup berpengaruh ya Bu ya, Sangat-sangat di dalam berpengaruh kelas gitu itu ya ya. dalam kelas karena nanti kan akan mengganggu terkait dengan kok saya nggak diberikan atau kayak gitu gitu kan, atau misalnya dia dikucilkan oleh teman-temannya, misalnya satu teman-temannya bermain game tertentu dia cuma bisa ngeliatin, terus bisa saja kemungkinan ada bullying gitu kan, namanya kata kamu kan nggak punya, ngapain sih, udah nggak usah ikutan sama kita, itu bisa saja kemungkinan terjadi. Iya. Jadi sangat mempengaruhi sekali. Artinya faktor internal dari dalam diri dia sendiri, kemudian eksternalnya Dari lingkungan. dan lingkungan, akhirnya jadi satu gitu ya. Dari Betul, dalam jadi diri satu. dia, kok aku nggak di apa istilahnya, tidak dipenuhi kebutuhannya. Terus kemudian dia berpikir lagi bahwa kemudian akan muncul rasa takut untuk dibully karena tidak Ya, memiliki. karena merasa diasingkan, berbeda dari teman-teman Dan disitulah lingkungannya. ketemu yang namanya gangguan-gangguan itu tadi ya Bu ya. Kemungkinan bisa Kemungkinan seperti berpotensi itu, ya, berpotensi seperti gitu betul. ya. Karena kan ada orang tua walaupun mungkin secara ekonomi dia mampu, tapi dia ngerasa ada rasa takut gitu loh Iya. sama orang tua, sehingga kadang mereka tuh suka lupa bahwasanya mereka sebenarnya individu yang harusnya mandiri, tapi karena saking sayangnya dikekep gitu, dalam arti kata semuanya harus ketahuan, terus dia main sama siapa, memang bagus seperti itu, tapi secara komunikasi dia tidak diberikan kebebasan misalnya. Nah itu bisa saja menimbulkan potensi juga gitu, pemikiran negatif, apalagi komunikasinya tuh bukan dua arah, hanya satu arah. Nah, itu biasanya banyak banget terjadi di siswa-siswa sekarang, Pak. Jadi banyak beberapa kasus yang saya temuin di luar sana, yaitu karena dilandasi oleh rasa sayang yang berlebihan, ada ketakutan dari orang tua, sehingga anak ini diberikan istilahnya pagar khusus, nggak boleh lewat dari pagar tersebut, kayak gitu. Nah, ini akhirnya membuat anak jadi berontak. Kenapa sih? Akhirnya dibuatlah dia seperti kenakalan remaja, padahal maksud dia nggak nakal gitu. Tapi akhirnya kan memunculkan labeling pada anak tersebut itu. Kok kamu bohong ya? Kok kamu mulai nggak jujur sama orang tua kayak gitu. Nah itu kan jadi labeling akhirnya membuat dia merasa berontak, kok kayak gini sih. Nah itu yang biasanya muncul konflik-konflik dalam keluarga antara orang tua dan anak. Jadi kayak ada semacam vonis awal Ya betul, dari orang tua. orang tua. Dan ya memang agak sulit kalau Sulit, kita Pak. mau membandingkan. Memang sudah tidak zamannya lagi kita membandingkan pola asuh antara saat ini dan kita dulu ya. ya. Artinya orang tua sudah tidak bisa lagi memberikan atau menyampaikan atau memvonis anaknya, atau bahkan menghakimi dalam hal ini, kamu begini, kamu begitu. Dan nah ini sekarang kita coba masuk ke akar masalahnya Bu ya. Nah kenapa? Karena kalau kita sudah tahu seperti ini, ya artinya jangankan dengan ucapan begitu ya,
dengan bahasa tubuh kita saja yang bisa disalahpahami oleh anak-anak, itu muncul sekarang itu kan ya ada istilah anak sekarang baperan, istilahnya baperan, ya kan muncul hal seperti itu. Nah, tapi kita juga kepengen fail gitu ya, dan mungkin tantangannya kan berbeda. Nah, ini terkait dengan gampang kena itu tadi ya, anak-anak remaja. Itu kenapa remaja lebih rentan terhadap ya khususnya di dunia digital ya. Ini kita coba seret ke dunia digital ya. Di dunia maya dulu lah. Kalau dunia nyata udah jelas tadi dengan ucapan sedikit aja udah tersinggung gitu ya. Terus kemudian ya kemudian akhirnya membuat mentalnya mungkin down gitu kan, merasa inferior kadang gitu kalau di antara teman-teman. Nah, kalau di dunia digital itu kenapa remaja itu sekarang lebih rentan terhadap like, view, kemudian komentar orang-orang? Karena di sana mereka kan bisa menggunakan istilahnya apa ya, topeng gitu loh Pak, nggak bisa jadi dia sendiri pertama itu. Kedua, biasanya itu mereka nyaman karena ngerasa tidak dihakimin dan terkadang ekspektasinya itu terpenuhi di dunia maya. Contoh nih misalnya ketika kita kan lagi tren tuh curhat dengan ChatGPT. Nah, itu lagi tren tuh Pak. Jadi mereka ngobrol ke ChatGPT di mana di sana mereka tidak akan dihakimi, tapi disayang, dialemin gitu Pak. Mereka Dan Ibu tidak temukan banyak sekali faktor fakta seperti itu. itu. Fakta Maksudnya Ibu itu temukan di dunia nyata bahwasanya mahasiswa itu kadang-kadang saya takut Bu ke psikolog. Sampai ngomong gitu. Saya pernah dapat klien, saya takut ke psikolog. Saya takut dibilang gila. Jadi saya pertama ke ChatGPT. Tapi di ChatGPT kok bahasanya begitu ya Bu? Saya tidak dapat insight di situ. Karena bahasanya tuh ya yang memberikan semangat, tapi tidak diberikan bagaimana cara untuk mencari jalan keluar, kayak gitu. Akhirnya dia memberanikan diri. Dan itu fakta di luar sana banyak. Nah, dalam dunia digital, mereka tuh tidak pernah dikatakan salah. Berbeda kan kalau misal di dunia nyata, ya salah ya salah. Tidak baik, tidak baik. Di dunia digital, mereka asik aja fun, mengeluarkan unek-unek, perasaan, tanpa merasa itu adalah suatu hal yang salah atau benar. Itu masalahnya. Jadi mereka dialamin oleh dunia digital. Kayak misalnya ketika bermain game online, kita baru taunya game online itu kan suatu algoritma pemrograman. Dia akan tahu pola pemainnya seperti apa. Ketika dia menang terus, dia bikin happy. Tapi kalau dia kalah, dia kan jadi penasaran Pak. itu hormonalnya ya apa? Bukan, secara emosi. Secara emosi. Secara emosi dia kan excited langsung. Mungkin secara hormon bisa terpengaruh juga karena dia happy kan. Nah begitu juga ketika misalnya stres, kortisolnya meningkat, dia akan berubah secara emosi, temperamen lah segala macam. Yang awalnya tadi menang terus tiba-tiba kalah, penasaran, main seperti itu. Nah dan itu dia merasa diterima sama teman-teman game situ. Ayo dong main kayak gitu. Kan kita di sini seru. Nah itu faktor-faktor yang bisa mendukung kenapa mereka nyaman di situ. Akhirnya ya itu tadi ya. Rentannya adalah ketika ada komentar-komentar miring atau bahkan cenderung offense gitu nah, itu akhirnya mengalami gangguan. Gangguan di situ. Kayak gitu. Jadi ini bisa dikatakan ya terkait dengan kebutuhan dia untuk diterima. Betul ya, Bu? Betul, untuk Atau diterima. juga validasi sebagai terkait dengan validasi ya. Ya, validasi terkait dengan Paling sering saya dengar istilah validasi sekarang itu. Artinya anak-anak sekarang itu katanya butuh validasi butuh nih validasi gitu ya. Jadi unik ya istilah-istilah sekarang itu ya. Nah, terus kemudian sekarang ketika misalnya ya banyak istilah-istilah gitu ya. Ya anak-anak sekarang itu dengan tren yang muncul gitu ya. Ya sering lagi akhirnya muncul istilah FOMO. Fear of missing out. Iya. Dan itu sebenarnya takut ketinggalan apa sih gitu ya. Anak-anak ini sebenarnya fenomena Iya, mereka tuh kayak saya penasaran, pengen tahu. Jadi tren
tren yang memang update saat ini seperti apa sih, kayak game-game apa sih yang oke, kayak gitu. Kayak istilahnya kalau bahasa kita ngegosipnya apa sih, FOMO kan gitu Pak. Jadi kira-kira ngegosipnya apa nih untuk kelompok mereka gitu, kelompok mereka groupingnya seperti apa. Kayak misalnya game, wah seru nih, misalnya ada kumpulan yang main Mobile Legend, Free Fire kayak gitu kan. Itu kan FOMO tuh, gimana cara misalnya untuk mendapatkan diamondnya atau skinnya gitu ya. Nah itu kan mereka harus cari trik-triknya. Jadi istilahnya penasaran gimana caranya ya bisa melakukan cheatnya biar bisa mencapai level-level tertentu kayak gitu untuk dalam komunitas game online. Tapi misalnya terkait dengan cara berpakaian itu juga bisa. Tapi kan itu balik lagi ya. Cara berpakaian untuk putri kali ya, perempuan ya. Kadang-kadang laki-laki juga Pak. Oh gitu ya. Betul. Jadi kan mereka mencari tren apa nih, misalnya nih anak zaman sekarang tuh suka baju oversize. Oke. Ya, jadi yang gedombrong-gedombrong gitu loh Iya, Pak, iya, gitu iya. kan. Itu mereka lagi trend in atau pakai baju yang celana flanel itu Pak, kayak baju tidur tapi akhirnya dipakai buat Oh. berkegiatan. Itu anak-anak SMP, SMA tuh lagi tren banget. Nah di situ jadi mereka mencari kira-kira apa sih. Nah dulu kan kita memang berdasarkan dari mulut ke mulut nih gosipnya, atau misalnya dari majalah. Sekarang mereka mencari itu semua di dunia digital. Mereka nggak kenal lagi apa itu majalah, apa itu koran gitu kan. Bahkan buku pun mereka kadang-kadang literasinya mencari gitu, baik misalnya Google Book kah dan segala macamnya. Iya, iya. Ya artinya fenomena ya FOMO itu udah kita sering ya. Ya ada istilah FOMO, kemudian apa lagi itu? Banyak istilah-istilah baru Banyak istilah-istilah baru lah yang benar-benar kok apa ya benar-benar gitu. ya kita memang harus cermati ini ya sebagai sebuah gejala yang memang mungkin ada yang mengkhawatirkan, tapi juga ada yang memang ya tidak perlu dikhawatirkan. Nah, ketika ini sudah terkait dengan algoritma, Bu, ya kita bicara tentang apa dunia digital remaja. Nah, kalau sekarang itu apakah remaja itu sedang memilih konten atau dipilihkan konten? Mereka memilih konten atau dipilihkan konten. Iya. Mereka memilih Pak. Mereka memilih. Mereka memilih di mana yang memang mereka sukai dan di mana mereka merasa nyaman. Gitu. Jadi mereka nggak dipilihkan. Jadi sebegitu banyaknya informasi gitu ya, pasti mereka akan mencari, oh ini kayaknya cocok. Tapi itu memang harus hati-hati. Kadang-kadang mereka suka tergelincir lah istilahnya untuk memilih program tertentu. Misalnya kita tahu penelitian kayak misalnya bermain Roblox itu bisa meningkatkan emosi pada anak gitu ya, temperamen gitu. Nah padahal menurut mereka enggak deh mah, kayak gitu ngomongnya kan misalnya. Padahal berdasarkan seperti itu. Nah itu kan kita juga harus pintar-pintar memilih tuh Pak game online-nya. Nah, saya tertarik nih ketika berbicara tentang game. Dan ini kan karena ini kan yang ya kami sehari-hari berhadapan dengan siswa-siswi yang ya memang kecenderungan mereka ya bahkan ada yang sudah addicted gitu ya dengan game gitu ya. Roblox gitu kan memang itu kan interaktif. Ya kan itu interaktif. Meskipun saya sendiri belum pernah main, belum tahu, Saya cuma nggak tahu lihat saja gitu. Nah, ya meskipun saya sendiri belum tahu, tetapi kalau game ini itu saya melihat juga kecenderungan ya meskipun di sosial media cukup rame ya. Betul. Saya juga pernah menyaksikan ya ada 1-2 orang anak gitu ya. Itu emosinya muncul. Gitu ya. Bukan di sekolah, tetapi ketika saya sedang berjalan gitu ada anak. Sekarang kan anak-anak kecil di pinggir jalan udah pegang HP gitu ya. Kemudian serius sekali gitu. Orang-orang di sekitarnya nggak dia perhatikan gitu. Kemudian muncul emosi keluar dari anak itu gitu. Saya bilang, nah ini kenapa gitu kan? Kok muncul emosi ketika melihat layar handphonenya? Oh ternyata dia lagi main game. Nah ini dampak yang saya cukup khawatir ketika game ini memang betul-betul menguras emosi anak-anak gitu ya. Menguras emosi remaja. Nah itu tadi makanya pertanyaan saya tuh. Kalaupun memang dia memilih gitu ya untuk bisa bersenang-senang dengan gamenya, tetapi apa yang dia pilih ternyata itu membuat dia emosi, membuat dia kesal, membuat dia jengkel. Kira-kira
kita sebagai orang tua ketika melihat anak seperti ini atau remaja seperti ini, apa yang harus dilakukan, Bu? Itu problematika semua orang tua saat ini, Pak. Sebenarnya kalau memang itu ya, melihat perubahan emosi pada anak gitu. Yang istilahnya kita mungkin akan dibilang kejam sama anak, tapi kita harus ngambil sih sebenarnya. Atau mungkin pada tahapan remaja ya kita konsekuensi dengan melakukan misalnya membuat perjanjian bersama yang memang disepakati kedua belah pihak. Awalnya sih Perjanjian bersama. Oke. perjanjian bersama gitu kan. Karena kan anak-anak remaja SMP SMA mereka sudah bisa diajak diskusi gitu kan. Mereka melakukan perjanjian bersama, mereka diajarkan peraturan-peraturan, kesepakatannya seperti apa gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua memang harus sedikit kejam. Kejamnya bukan berarti buruk ya Pak. Maksudnya kita sendiri harus tega sama mereka ketika mereka Bahasa seperti itu. sederhananya lah ya. Iya, tega gitu ya, tega. Karena bagaimanapun kita kan harus membentuk kembali. Betul. Karena dalam proses ya ketika dia terpapar oleh game online, dari otak pun juga akan berpengaruh. Kalau saya mengajarkan sama anak-anak, kebetulan juga diajarkan di sekolah anak, ada namanya otak reptil dan neokortex gitu ya Pak. Neokortex itu adalah yang baik gitu ya, bagaimana dia berperilaku baik, sopan, bicaranya juga baiklah, tidak ada bahasa kasar. Sedangkan pada otak reptil itu akan berkembang dengan kemampuan yang buruk, kayak emosinya meningkat secara negatif, marah-marah, melempar barang. Nah, ketika anak itu terpapar terlebih pada hal-hal digital, terutama dengan games, dengan unsur kekerasan, maka otak reptilnya akan lebih berkembang. Nah, itu gimana caranya agar kita bisa mengecilkan kembali dan membesarkan neokortex Itu di usia berapapun, Bu? di usia berapapun, terutama SD pada juga? anak-anak. Iya, SD. Kalau mungkin Pak Ari pernah lihat kalau anak-anak di mall, kalau misalnya marah-marah handphonenya digebuk segala Kayak macam. tantrum gitu ya. Ya betul, kayak tantrum. Kan ada orang tua ngerasa malu, ya udah deh, nggak apa-apa. Iya. Tapi ya itu tadi balik, mau nggak kita diliatin orang dengan anak-anak gegoleran gitu, nangis di lantai seperti itu, tega nggak kita? Sebelum saya ke sana, saya boleh motong sedikit Boleh, ya, Bu, ya? silakan. Karena ini fenomena yang ya saya sendiri juga cenderung sebagai salah satu orang yang agak miris ya. Ya mohon maaf dengan segala hormat ya, kepada ayah bunda, ya orang tua yang mungkin ingin dalam tanda petik tidak Sayang. terganggu ya, aktivitasnya, kemudian ya merelakan handphone, ya, smartphone ke anaknya agar dia tenang, agar dia nggak berisik, agar dia nggak nangis, agar dia nggak mengganggu, pokoknya agar dia tidak betul-betul membuat orang tua atau ayah bunda itu tidak nyaman gitu. Nah, ini membuat saya miris karena tadi Ibu sampaikan ketika misalnya kita lihat di mall gitu ya, Ya. ada orang tua makan, gitu, orang tuanya, dan ini terjadi kok Bu, saya pernah makan di satu mall gitu ya, sama istri berdua kita lagi makan gitu ya. Semeja semuanya pegang Ya, handphone. di sebelah itu ada ibu-ibu dengan ibu-ibu ya, anaknya ada 3, masing-masing 2, yang satu-satu, kemudian anaknya semua pegang handphone, ibunya asik ngobrol, dan saya ibunya yang satu pegang handphone juga, jadi sambil pegang handphone sambil ngobrol, sementara anaknya saya agak melirik, memang lihat ya main game, ada yang nonton YouTube gitu ya. Iya, iya betul. Melihat fenomena ini, apakah tadi yang Ibu sampaikan ya, bahwa orang tua saat ini banyak yang tega anaknya tenggelam di dalam dunia digital, ketimbang tega melihat anaknya, yaitu tadi harus betul-betul sebenarnya harus bisa berdiskusi gitu ya. Nah ini pilihan-pilihan orang tua, kira-kira apa yang harus mereka lakukan Bu ketika ada anak ya agak sedikit marah, jengkel gitu ya. Ya bahkan kita udah pernah baca juga berita ya, atau melihat di sosmed ya banting ini, banting itu gitu.
Iya Pak, ini Apa memang pilihannya Bu, orang memang tua? dilema sih Pak. Setiap ada orang tua yang konsul ke saya bisa cerita, "Bu, anak saya ketergantungan sama handphone." Pasti awalnya saya minta maaf dulu sama orang tuanya. "Mohon maaf Bapak Ibu, yang ngasih handphone siapa?" Gitu. Karena ketika anaknya diberikan handphone tanpa ada alasan tertentu, pasti dia ngerasa ini milik saya, gitu kan. Akan berbeda ketika orang tua pertama ngomong, "Ini ada handphone, mama papa pinjemin." Jadi bisa diambil kapanpun, mama papa bisa ngecek apapun di handphone ini karena ini bukan milik kamu. Itu dulu Itu rule-nya. dulu rules-nya, gitu ya. Jadi anak itu tahu itu bukan milik Dalam dia. hal ini orang tua harus tega menyampaikan itu. Harus tega, memang harus tega Pak. Karena biar dia juga berpikir, oh ini kan punya mama papa ya. Berarti kapanpun mama papa mau ambil, mau lihat, boleh dong gitu. Ya, itu yang saya terapkan sama anak saya bahwa ini masih punya mama papa. Jadi apapun itu mama papa masih punya hak untuk mengambil kapanpun itu. Yang kedua, ketika dia kan kadang suka nabung nih Pak, nabung beli handphone. Nah, yang kedua adalah ketika kamu sudah mampu beli handphone gitu ya, tapi selama kamu masih tinggal bersama orang tua, tetap ada aturannya ya nak, gitu. Aturannya apa? Sebelum kamu misalnya 17 tahun, kita masih sharing walaupun itu punya kamu. Sehingga mama papa bisa mengarahkan mana kira-kira yang memang baik untuk diri kamu dan yang tidak, yang sebaiknya dihindari. Karena saya selalu bilang, yang biasanya mengarahkan kita menjadi orang baik atau tidak itu adalah teman. Teman gini Pak Ari maksudnya. Teman itu pasti orang terdekat sama kita. Ketika kita bersama teman-teman itu kadang kan ada yang baik ada yang enggak. Tapi namanya tetap teman. Dia kan teman aku mah walaupun dia ngerokok. Jadi misalnya coba dong ngerokok. Nah saya balik lagi ke anak saya. Yang nawarin itu musuh kamu atau teman kamu? Teman aku ya mah. Nah gitu. Jadi saya minta mereka tetap harus bisa melihat walaupun teman seperti apa sih yang bisa mereka ikutin, terus temukan kayak gitu. Seperti itu. Jadi 2 rules itulah yang Dua rules itu ya Bu. saya pegang dulu sama anak-anak saya. Jadi mereka juga punya kesadaran bahwasanya oh ternyata mama tuh pengen mengarahkan. Jadi saya disclaimer dulu sama mereka, ini bukan berarti mama jahat, tapi mama mempersiapkan kamu buat nantinya kamu dewasa seperti apa. Jangan sampai kamu salah langkah ya nak. Kayak gitu. Artinya seringkali juga anak-anak juga kan langsung menyimpulkan bahwa Betul, mamanya jahat nah itu ketika dia. tidak dituruti. Mm-mm. Mamanya atau papanya kejam Iya. ketika kebutuhan atau keinginannya tidak dipenuhi gitu ya. Dan ini ya tantangan yang luar biasa Betul, buat orang Pak. tua. Betul, apalagi komunikasi karena basic dasar kan komunikasi gitu ya Pak. Bahwa saya masih ada beberapa orang tua yang gengsi gitu loh menurunkan egonya. Bu, ketika berbicara tentang komunikasi, Mm-mm. bahasa-bahasa atau pesan-pesan seperti apa sih? Kan mohon maaf ya, mungkin ada beberapa orang tua Mm-mm. yang ya dalam tanda petik kurang lancar berkomunikasi dengan anaknya. Bahkan tidak lancar berkomunikasi Iya, dengan betul. anaknya. Sehingga anaknya justru lebih lancar, lebih nyaman berkomunikasi ya entah dengan gurunya, entah dengan teman di atas usianya atau sebayanya gitu ya. Nah itu kira-kira Bu pesan ya buat orang Buat orang tua tua. yang mungkin ya dalam hal ini kurang lancar dalam berkomunikasi, itu apa aja sih Bu kira-kira? Ya banyak sih Pak Ari, maksudnya gimana sih orang tua. Karena kan mungkin mereka terbentuk dengan pola yang dulu gitu ya. Dia ngerasa pola orang tuanya juga sama. Pola asuh sebelumnya Betul, mereka. sebelumnya. Dan dia ngerasa aku baik-baik aja nih, nggak ada masalah. Karena semua kebutuhan aku penuhi kok. Betul sekali. Karena Sehingga ya nggak perlu ngobrol terlalu banyak juga cukup. cukup. Yang penting kamu minta apa ada gitu Padahal kan. itu bisa jadi bom waktu Betul, betul sekali di Pak. satu hari. Betul. Nah itu tadi kira-kira apa yang harus mereka? Ya mau nggak mau mereka harus belajar untuk berbicara sama anak. Memang awalnya susah. Dulu sih saya minta tolong salah satu klien saya kalau emang nggak bisa ngomong tulis surat dulu deh. Oh, Bahasa gampangnya tulis surat tulis surat ke anaknya ke anaknya atau chat anak lah, ya chat WA misalnya. chat WA gitu ya. Kadang kan atau nggak kalau emang nggak mau ketemu. Kadang-kadang suka emosional nih Pak. Kalau ngomong suka nangis belum apa-apa udah nangis nih orang tua Orang gitu. tuanya. Gitu. Nah seperti itu. Mereka coba awalnya. Terus ya saya orang lama Bu, saya lebih nyaman bikin surat. Oke silakan. Kalau dia mau WhatsApp silakan kayak gitu.
Jadi setidaknya dari dua orang tua, ibu dan ayah, salah satu harus dekat. Karena sebagai mediator. Misalnya dia nggak dekat sama ayahnya, ibunya harus menjadi mediasi terkait dengan keduanya. Gitu. Nanti pelan-pelan mereka harus berusaha. Salah satu harus mengalah ya. Bukan berarti mengalah untuk Mengalah untuk kalah, maksudnya tapi mengalah untuk jadi mediator ya ketika seperti salah itu. satunya tidak lancar dalam berkomunikasi. Walaupun kita nggak bisa idealis semua keluarga bisa seperti itu ya Pak. Iya, iya. Ada tips lain atau trik lain atau mungkin cara lain Bu agar lancar komunikasi dengan anak-anak antara orang tua sama anaknya. Playing game bersama biasanya. Oh, Jadi misalnya mereka suka, misal sama anak perempuannya, yuk kita makan siang bareng gitu. Jadi tiap anak dengan gender yang berbeda, mereka berikan waktu masing-masing. Gitu. kuncinya di waktu bersama itu ya Bu ya. Tuh, waktu bersama. Jadi ketika waktu bersama itu bukan kuantitinya tapi kualitinya. Kualitinya apa sih ngomongin? Iya. Misalnya anaknya ada 3 nih, ya masing-masing harus punya me time masing-masing Pak. Oke. Jadi misalnya sehari Nggak harus bersama. Nggak harus sama. Ada satu waktu mereka bersama. Bersama. Tapi ada satu waktu di mana mereka memang punya intimasi gitu ya, kedekatan untuk saling cerita. Asal porsinya sama ya makan. Bu ya. Maksudnya Asal porsinya sama. jangan sampai yang satu merasa iri Iya. dengan kakaknya. Gitu ya. Iya, jadi ini yang juga saya terapkan sih, sebenarnya agak unik, saya terapkan bahwasanya kita sebulan sekali, besok si kakak, besok kakak nomor 2, besoknya lagi kakak nomor 3 gitu. Jadi per bulan mereka punya porsi masing-masing. Misalnya seharian, apakah, dan mereka boleh milih, mereka mau main apakah misalnya di time zone kah, ataukah mereka mau nonton kah, atau hanya sekedar makan. Oke. Mereka bisa memilih apa yang dirasakan. Kan ketika mereka milih nyaman, mereka kan ngomong di situ tuh Pak. Iya. Gitu loh, asik kan bermain, atau misalnya lagi seru nonton, gimana filmnya, gimana di sekolah gitu, itu akan ngalir Pak. Iya. Betul. Dan ini memang terkadang orang tua juga ya banyak ya dari kita orang tua kurang memahami hal ini gitu sehingga nggak tahu caranya seperti apa sih gitu ya. Ya terutama tadi ya orang tua yang dulunya mungkin pola asuhnya Pola asuhnya. cukup berbeda lah ya dengan pola asuh yang sekarang. Nah, makin enak sebetulnya ngobrol terkait anak-anak gitu ya. Karena remaja anak-anak khususnya. nggak bakal selesai gitu loh. Nggak akan selesai dengan masalah A, Problematikanya, macam-macam gitu. ceritanya. Nah sekarang Bu, ketika ya tadi kan mungkin ya ekses negatif dari dunia digital ya mungkin banyak lah ya. Bukan berarti kita juga membenci teknologi. Bukan berarti kita nggak suka dengan dunia digital anak-anak, terutama aspek sosial media gitu ya. Nah, kalau orang tua ingin mendukung gitu ya, itu dukungannya seperti apa Bu, ketika mereka sudah mulai bersosial media misalnya anak-anaknya. Ya meskipun di beberapa negara di bawah usia 16 sudah dilarang tuh Dilarang, ya. gitu ya, dilarang. Tetapi di Indonesia Kayaknya belum gitu ya. Ya entahlah, banyak juga yang berharap gitu ya. Dan juga ya banyak juga yang ya pro kontra lah masih gitu ya. Tapi bagi kita dukungan seperti apa ketika mereka katakanlah sudah ingin, aku pengen dong punya sosial media misalnya. Aku pengen dong punya akun. Itu orang tua harus bersikap seperti apa? Ya berusaha untuk provide, dalam arti kata tanya kenapa, apa kebutuhan kamu gitu ya. Misalnya sekarang kan sudah menggunakan Instagram mah untuk komunikasi, ya udah buatlah Instagram. Tapi mama juga sebagai teman kamu di situ ya gitu. Jadi kita support dia dengan kita kehadiran, bukan sebagai mata-mata, tapi bagaimana walaupun sebenarnya mata-mata sih Pak. Nih anak suka sama siapa atau misalnya dia ngomongin apa gitu kan. Tapi kan situ kan kita bisa akses apa yang dilakukan. Tapi Itu ketika kita ngomong begini anak-anak dengar mungkin tahu. Ya nggak apa-apa, kita ngomong demi kebaikan ini soalnya kan. Jadi di mereka juga akan tahu bahwa orang tua support gitu. Kayak misalnya kalau mereka sudah nyaman dengan orang tuanya, mereka nggak akan lepas. Tapi secara individu dia akan pribadinya lebih mandiri gitu.
Jadi kalau misalnya mereka memang minta, ya coba kita provide, tapi jangan lepas dari genggaman tangan. Jadi misalnya kalau kita main layang-layang Pak, tarik ulur gitu loh. Ada part of yang bisa kita lakukan. Dan kalau di bawah 12-13 tahun itu kan ada family ties gitulah Ya, gitu kan. Nah itu kita bisa di situ bisa mengontrol. Misalnya mereka harus minta akses apa. Tapi kalaupun ternyata mereka sudah over dari usia tersebut, ya kalau mereka lagi main, kita juga berusaha untuk terlibat. Kakak main apa ya? Gimana sih cara mainnya kayak gitu. Seperti itu. Ya artinya orang tua harus siap, Hadir harus ada, harus harus siap. siap, harus hadir, dan ya kita nggak bisa Lepas saat ini begitu saja. istilahnya itu terlalu masif untuk melarang gitu ya. Ya, Karena yang justru kita khawatirkan adalah diam-diam betul itu dia yang menggunakan bilang. caranya sendiri, Ya, mungkin bertanya kepada temannya, salah lagi informasinya. salah informasinya, dan dalam hal ini berarti prinsip keterbukaan Betul. dari orang tua. Keterbukaan dan kepercayaan komunikasi itu aja Trust basicnya. juga penting ya, Bi. Penting. Artinya memberikan trust kepada anaknya bahwa ini loh rule-nya, Betul. ini loh rambu-rambunya gitu ya. Dan Karena ya, kalau nggak trust nanti mereka nggak belajar percaya, ketika dewasa juga mereka mengalami trust issue. Itu lebih repot lagi kan, karena ya itu memang proses perkembangannya, kita harus mengajarkan situ iya, basicnya. iya, iya. Rules, trust, communication itu yang memang basic learningnya buat kemampuan perkembangan sosial individu, terutama pada masa anak-anak. Iya. Nah Bu, ini sekarang saya ini kita bicara tentang kesehatan mental yang khususnya memang masih terkait dengan dunia digital, ya, baik itu sosial media, game dan lain-lain gitu ya. Tapi sekarang saya mau secara empirik itu ada yang paling banyak ibu temukan ketika ya ada yang berkonsultasi itu paling banyak di gangguan terhadap game atau sosial media kah atau yang lain, khususnya yang remaja. Kalau Artinya untuk ketika remaja berkonsultasi. terkait dengan digital dunia kah? digital. Biasanya game online. Game online. Karena rata-rata dengan game online mereka kan prokrastinasi Pak, menunda-nunda mengerjakan tugas sekolah, mereka bela-belain bolos kayak gitu. Itu yang biasa terjadi karena kan itu edik ya. Yang mengeluh orang tuanya atau Orang tua. anaknya? Orang tua. Orang tua yang mengeluh. Karena ketika seseorang Dan indikasi keluhannya itu Bu diawali apa? diawali adalah itu tadi, pertama prestasi belajar menurun. Gitu kan. Oke. Kalau dari sekolah prestasi belajar menurun, terus tiba-tiba suka seringnya di dalam kamar aja, tidak ada interaksi sosial, disuruh main keluar nggak mau, diajak kemana-mana nggak mau, di rumah. Kalaupun pergi, handphone itu nggak akan ditaruh. Kayak gitu ya. Kemudian ketika dia di istilah bukan dicolek ya, kalau diajak bicara kadang-kadang intonasinya tinggi. Mulai tuh Tensinya tensi tensi tinggi, bicaranya tinggi. emosi. Terus kemungkinan kalau di game online tuh kan bahasa-bahasa kasar itu kan muncul tuh Pak. Kita lihat aja frekuensinya. Sesering apa sih dia berbicara bahasa kasar? Gitu. Ya betul. Nah itu tuh udah mulai gejala awal nih gitu kan. Kayak misalnya udah kayaknya anak udah berlebihan bermain. Misalnya bentar-bentar gampang marah, disuruh makan aja dia marah-marah kan. Berarti kan ada sesuatu yang salah. Padahal kita minta ayo makan yuk Kak, nanti aja lah disuruh dia. Nah itu berarti udah sesuatu yang salah tuh. Itu udah warning gejala awalnya. Nah, jadi kita kalau dalam kondisi terutama misalnya dalam suatu faktor keluarga, ya berani nggak kita tega tarik ulur. Dan dari sana ada yang muncul gejala kesehatan mentalnya terganggu. Ada gitu kan. Ya itu tadi emosi, bentar-bentar tantrum, bentar-bentar kadang-kadang nangis nggak jelas. Hal yang sepele aja misalnya, kayak misalnya lagi bercanda sama temannya dia nangis atau mungkin ada emosi yang bergejolak, itu bisa saja terjadi. Dan berarti yang paling sering game ya, game online. Game online. Nah kalau yang terkait dengan sosial media ada Kayak misalnya bullying di media sosial. cyberbullying ya. Cyberbullying. Nah itu banyak juga Pak. Jadi terkait Orang tuanya kah atau anaknya? anaknya terkait sekarang. Anaknya. Terutama kalau Apa yang mereka rasakan Bu,
ketika mereka Biasanya ngerasa menyampaikan. kok teman-teman ninggalin aku ya, kok teman-teman ngomong jahat sama aku ya, kayak gitu. Teman-temannya di Di lingkungan sosial di medianya sosial juga. medianya. Karena kan sosial media itu terkadang mereka juga masih teman di dunia nyatanya juga. Iya. Tapi mereka hanya berani berngomong di media sosial. Karena di media sosial sendiri mereka kan akun nggak cuma satu Pak, banyak Iya, banget. iya mereka bikin Makanya second. fake akunnya tuh banyak, second K, third K gitu. Nah itu ya itulah menjadi masalah di Iya, iya. situ. Kadang-kadang ketika mereka sadar bahwa kok saya nggak nyaman, ada beberapa anak atau remaja yang akhirnya datang. Saya ngerasa kok saya diginin ya. Secara tidak langsung dia mengalami bullying di media sosial. Nah, apa yang mesti dilakukan? Kayak gitu. Itu biasa sadar. Nah, terhadap dua masalah ini ya, Hmm. baik itu game online maupun sosial media, saran atau dari ibu gitu ya, atau mungkin apa istilahnya penanganan, baik itu kepada orang tua dan juga kepada anak, apa saja Bu kira-kira? Kalau misal dalam hal ini kan tetap keputusan kepada mereka. Tapi kami biasa menyarankan, saya menyarankan bahwasanya yuk coba kembali ke dunia nyata. Cari teman di dunia nyata. Karena yang dalam dunia digital atau media sosial itu kadang-kadang tidak asli loh, kayak gitu. Manipulatif. Ya, manipulatif. Jadi jangan percaya 100% nih apa kata-kata di media sosial. Even itu teman kamu sendiri. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang akses. Kayak gitu kan. Bisa saja teman-temannya yang ngomong padahal teman kamu nggak begitu. Jadi ya balik lagi ke dalam dunia nyata. Istilahnya kasih waktu. Boleh bermain game online, boleh megang handphone, tapi dalam satu hari itu misalnya dari pagi sampai siang ya udahlah main dulu sama teman-teman kamu kayak gitu. Main di dunia nyata, entah olahraga bareng kah atau misalnya jalan ke mall tapi ya nggak usah bawa main handphone terus ngobrol lah apa yang terjadi, ngegosip sama teman-teman kayak gitu loh Pak. Karena sulit kan gitu. Karena tadi Bapak bilang orang tua juga akhirnya yaudah nih main handphonenya biar mama papa nggak capek. Padahal kan orang tua harus terlibat Iya. gitu loh. Bahwa mereka punya tanggung jawab konsekuensi terkait dengan ketika mereka meminta anak. Jadi saya selalu bilang mohon maaf sebelumnya pada Ayah Bunda bahwasanya ketika kita dulu berusaha banget punya anak, tujuan maksudnya apa sih? Nah, jadi saya selalu bilang sama mereka Pak, Bapak Ibu dulu mau punya anak tujuannya buat apa? Gitu. Kita tahu bahwasanya gadget itu memang bagus, tapi ada batasannya loh Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu capek itu ada resiko yang harus diterima. Tanggung jawabnya ketika anak-anak itu datang ke kita, ya kita peluk. Gimana hari kamu nak? Kamu capek nggak? Gimana di sekolah? Jadi mereka saling bertukar cerita. Ketika cerita di sekolah, terus orang tuanya di kantor, kayak gitu. Itu kan lebih seru. Jadi ketika ibu menyampaikan itu, apa reaksi dari orang tua Mereka cuman, yang berkonsep? oh jadi gitu ya gitu kan. Awalnya mungkin mereka ngerasa kayak digampar ya Pak. Salah juga nih saya gitu kan. Karena kan maksudnya baik memberikan biar mereka tidak berbeda dari teman-temannya. Tapi mereka juga harus disadarkan bahwasanya mereka bertanggung jawab untuk nanti ke depannya. Iya. Karena beberapa orang tua tuh ngerasa mereka lupa. Mereka kan gak selamanya bareng sama anak-anak. Iya. Itu yang mereka kadang suka lupa. Pertama. Kedua, mereka ngerasa mereka berhak mengatur. Padahalnya kan anak-anak itu sebenarnya walaupun lahir dari kita, mereka kan tetap individu yang pribadi sendiri nantinya. Iya. Tugas kita mengarahkan, mengajarkan gitu kan, biar tetap on track. Nah itu yang mereka sedang suka lupa Pak. Jadi awal-awal ketika konsul itu saya ingatkan lagi ke mereka. Apa tujuan Tujuan punya anak tuh punya buat anak tuh? apa? itu ngena banget itu. Iya ya. Iya karena kan Anak udah lahir sebesar ini gitu, tujuannya untuk tujuan apa ya? Gitu. apa gitu. Nah, itu harusnya jadi pertanyaan buat Buat kita kita sebagai orang refleksi tua, ke orang tua. Makanya ketika ada orang tua bilang, kayak anak saya kecanduan, baik. Terus apa lagi? Jadi saya nanya, yang kasih handphone siapa nih gitu. Terus kedua, tujuan bapak ibu ke sini dan punya anak tuh mau apa sih sebenarnya? Apakah karena untuk menutup ekspektasi dari orang-orang kan kadang gitu ya? Kapan nikah? Kapan punya anak? Kok cuma satu? Kayak gitu gitu loh. Nah itu yang harus mereka bentengin dulu. Jadi saya selalu bilang bentengin ke orang tua juga, jangan terlalu menerima gitu loh. Mendengarkan suara-suara di luar bahwa harusnya begini harus begitu. Nah itu bahwa mereka tetap harus punya rule sendiri dalam keluarga. Itu. Iya, ya ketika akhirnya mereka dalam tanda petik menyerah kalah dari anaknya, gitu ya, ya dalam hal dunia digital ya, ataupun handphone lah gitu ya.
ya otomatis akhirnya kembali ke orang tua juga kan. Betul, balik Ketika orang muncul tua. ekses negatif dari ya apa yang membuat mereka menyerah kalah itu gitu ya. Tuh, Jadi memang ironi yang saat ini terus kita aja muter Pak tuh. pasti muncul fenomena ini gitu ya di era digital sekarang. Nah, eh kalau secara psikologis gitu ya, secara psikologi, ilmu psikologi, ya meskipun terkait dengan mental health gitu ya, itu dalam dunia digital gitu ya, itu tanda-tanda bahwa kesehatan mentalnya terganggu, kesehatan mentalnya anak-anak. Ya selain tadi emang dia mungkin ya emosinya nggak stabil gitu ya. Tanda paling awal yang sering muncul yang ibu mungkin sering ketemu gitu ya. Itu kira-kira apa Bu terkait dengan tanda mental health Terkait dengan penggunaannya tadi. Iya, Secara terkait dengan secara umum atau secara khusus ya secara umum dan juga selain kalau secara emosi. spesifik terkait dengan dunia digital kan tadi sudah ya. Tapi kalau secara umum kira-kira Kalau misalnya adanya kecenderungan adiktif gitu ya Pak ya. Ya itu tadi beberapa kayak misalnya kalau secara umum kita bisa lihat dari fungsi sosialnya aja Pak. Apakah dia masih bermain dengan teman-temannya atau dia memilih menarik diri. Itu sudah mulai ada mengalami kecenderungan untuk adiktif gitu ya Pak. Karena itu paling mudah sekali. Jadi kalau misalnya ada anak datang tapi secara fungsi sosial yang gak terganggu, terus mungkin secara emosinya oke, kayak pemain e-sport kan Pak, mereka kan dijaga tuh. Pemain e-sport game online itu mereka punya rules bahwasanya mereka tidak boleh mengumpat menggunakan kata-kata kotor, mereka harus behave. Jadi nggak sembarangan bisa orang mau menjadi seorang pemain e-sport e-sport. gitu. Secara mentally mereka harus bisa menahan Mereka juga itu semua. didampingi psikolog kayaknya. Didampingin Pak. Oke. Karena nggak bisa dikeluarkan gitu saja karena kan euforianya bisa berbeda-beda. Betul. Dan di situ ketika mereka sampai satu kata keluar, mereka langsung didel. Oh, Nggak bisa ikut pertandingan lagi. langsung diskualifikasi. Diskualifikasi. I see. Nah itu. Nah kalau pada masyarakat umum, pada remaja kita lihat aja kecenderungan seperti apa. Kalau dia misalnya dalam sehari 8 jam terus menerus bermain, berarti kemungkinan kecenderungannya ada. Kayak misalnya dia nggak mau makan, nggak mau minum, terus hanya mau di kamar, semua dilakukan di kamar gitu Itu ya. gejala-gejala awal ya. Gejala-gejala awalnya. Nah itu kita lihat durasinya berapa. Tentunya kan kita memakai kata kecenderungan ya kita punya pakemnya sendiri. Bisa di psikologi kita menggunakan DSM, buku manual book untuk menentukan diagnosa. Nah itu juga ada beberapa. Misalnya waktunya udah berlangsung berapa lama, minimal 6 bulan kayak gitu. Oh minimal 6 bulan. 6 bulan. Itu berlangsung nggak gejala tersebut. Tapi kalau misalnya baru nih dari masa remaja prestasinya menurun, terus di sekolah dia cenderung deket sama anak-anak yang mungkin bermasalah kayak gitu. Nah itu adanya mungkin kecenderungan ke sana. Kecenderungan baru Kecenderungan. Karena kan dia masih sekolah nih. Tadi Ibu sampaikan ada batas waktu 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Ketika itu sudah mencapai batas waktunya dan masih berlanjut, Berarti itu sudah harus masuk ke addicted. kecanduan game online. Karena yang paling parah mungkin Pak Arim pernah lihat mereka itu nggak ada gadgetnya tapi begini tangannya Pak. Tremor ya. Secara psikomotorik berubah. Kayak tremor gitu. Iya, kayak bermain game online. Iya. Padahal kan Tangannya nggak ada. gemeter gitu ya. Nah itu kan juga mempengaruhi. Nah ketika sudah ada gejala seperti itu, apakah masih dalam ranah psikologi Bu? Atau sudah harus dirujuk Berarti itu harus ada kolaborasi dengan dokter syaraf. dokter saraf? Betul. Artinya psikolog dan dokter saraf. Yes. Apakah mau seperti itu? Bisa saja psikolog, psikiater, dokter saraf kayak gitu. Karena terkadang kan secara fisik juga terganggu Pak. Misalnya nggak hanya tremornya, matanya, nah, kayak gitu. Iya, Nah, Saya berarti pernah kan lihat itu ada. harus ada kolaborasi dalam proses pelaksanaannya. Iya. Tapi yang harus di-cut dulu adalah addiction. Karena segala macam addiction dalam struktur otak di MRI itu berbeda. Karena ketika dia addiction kah, apakah dia skizofren kah, apakah dia bipolar, itu udah berbeda Pak struktur otaknya ketika dilakukan MRI.
Tapi semua addiction itu sama. Mau addiction terkait dengan gadget, dengan pornografi, atau misalnya dengan obat, itu mereka memiliki struktur otak yang sama. Gitu. Makanya ketika kita punya kasus tersebut, kita nggak hanya berdiri satu, tapi kita collaboration dengan dokter-dokter. Dokter dan psikiater ya. Ya, Iya. Berarti batasnya apa bisa dikatakan 6 bulan itu, Mbak? kurang lebih 6 Kurang bulan. lebih ya. Bisa lebih awal mungkin enggak? Bisa, karena kecenderungan itu mungkin kan muncul. Ketika Sudah mulai nih. kontinuitasnya Mm-mm. terus menerus ya mungkin. Iya. Gejala tuh gampang kok Pak. Kalau Bapak lihat misalnya anak-anak di mall nih ya tadi misal main tiba-tiba ngelempar handphone, itu udah harus warning kan. Gejala yang harus Kenapa? kita Iya, khawatirkan. khawatirkan. Atau dia mukul-mukul handphonenya. Itu udah kenapa nih anak seperti itu? Secara emosional neokorteksnya nggak berkembang. Gitu. Nah, gimana Artinya caranya? bukan dari sisi ya itu tadi ya mengumpat, Salah satunya tapi seperti. salah satunya. Tapi kadang mengumpat itu juga terkala tren Pak lingkungan. Iya Gitu ya, dalam arti kata itu menjadi suatu habituation yang normally bagi mereka. Padahal bagi kita itu kan nggak sopan ya gitu. Iya, ya kita sering dengar ya orang-orang gampang banget bicara mereka ngomong. mengumpat, kemudian mohon maaf kata-kata kasar keluar gitu ya. Betul. Nah itu kan di sosial media udah banyak lah ya begitu. Itu yang memang kita sayangkan ya. Dan itu sebetulnya juga kan titik awal dari apa kecenderungan gejala yang pada Gejala yang akhirnya mungkin ada. adiksi itu tadi. Iya, ditambah dengan tadi penggunaan gadgetnya itu. Gadgetnya itu ya. Ya. Nah, ketika remaja itu apa namanya mereka kok kayaknya terlihat baik-baik saja gitu ya, misalnya gitu ya. Tapi ternyata di kepala dia tuh kayak ada So semacam many thinking ya. war lah gitu ya, peperangan gitu ya. Dalam hal ini ya apapun itu gitu ya. Nah, ini ya macam-macam ya, Bu. Dan ya ini terkait dengan moodnya mereka gitu ya. Kadang mungkin naik, kadang turun gitu ya. Ya mungkin dalam istilahnya ada swing gitu Mood ya. swing. Mood swing ya istilahnya. Itu apakah ini bisa kita katakan sebagai tanda-tanda dari kecemasan dari remaja itu yang seringkali Ibu temukan ketika memang ya mungkin di awal belum bisa divonis bahwa dia terkena Kecemasan. mental kesehatan mentalnya terganggu gitu. Apakah nah ini batasnya di mana Bu, ketika berbicara tentang mood anak-anak? Mood dan kecemasan adalah satu hal berbeda ya Pak. Oh, Gitu ya. Mood itu adalah perasaan pada saat sekarang ini seperti apa gitu ya. Karena mood itu kan kadang kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba kok happy banget ya. Terus tiba-tiba kok rasanya pengen nangis gitu. Nah kalau kecemasan itu biasa terkait dengan overthinkingnya dia, ketakutan dia. Sehingga menimbulkan gejala baik secara psikis maupun fisik. Kalau misalnya nih kalau namanya kecemasan ketika kita mau presentasi, pasti di pikiran mereka, aduh nanti aku didengerin nggak ya? Nanti materinya bener nggak? Nanti kalau ada yang nanya itu bakal aku bisa jawab nggak ya? Itu kan kecemasan muncul, sehingga muncul misalnya dia suka mainin kertas, cetek-cetek atau kakinya atau ke tangannya, atau misalnya tiba-tiba, Bu saya ke kamar mandi ya, itu kecemasan. Atau misalnya ada kecemasan, kalau saya keluar rumah nanti saya kecelakaan ya, itu kan kecemasan, itu gangguan Pak, gitu. itu bisa disamakan dengan overthinking kah? Part of-nya, bagiannya. Karena sebelum dia cemas, dia pasti irrational thinking, gitu kan. Oke. Kayak misalnya Irrational thinking. yes, Artinya berpikir secara irasional. irasional yang nggak mungkin, yang yang belum tentu terjadi. Kayak misalnya pada orang yang fobia sosial. Fobia sosial itu takut dengan keadaan lingkungan sosial, takut orang ngejudge dia, sampai akhirnya dia nggak berani keluar rumah, gitu. Nggak mau ketemu orang Itu nanti. kita katakan fobia sosial. Yes, ketakutan. Itu sering kita temukan Ya, karena banyak faktor ya gejala-gejala Pak. seperti itu. Bisa karena dia pernah punya pengalaman traumatik, gitu ya. Atau memang dia ngerasa tidak nyaman aja ketika dia berada di luar. Seperti itu. Artinya secara eksternal
kalau secara internal dia merasa nggak nyaman, tapi secara eksternal Ada faktor lain yang ada ngerasa faktor kan. lain yang membuat dia trauma. Ya, bisa saja seperti itu. Karena penegakan diagnosa itu terkadang nggak cuma satu, bisa menyertai gitu loh. Yang akhirnya muncul kecemasan itu tadi. Betul. Jadi misalnya diagnosa awal kecemasan, tapi kecemasan tuh banyak-banyak ya. Misalnya ada secara sosial kah, atau misalnya hanya secara umum kayak gitu. Iya. Wow, memang dunia psikologi remaja ya pelik ya, tetapi memang ya kita Kenyataannya seperti itu gitu. harus kita hadapi tantangan seperti ini ya Bu ya. Dan mungkin ya ini saking enaknya ngobrol sebenarnya, tapi waktunya cukup berlalu cukup panjang gitu ya Bu ya. Karena banyak yang sebenarnya nanti mungkin kita bisa gali lagi ya. Cuman mungkin di sesi terakhir ini saya ingin dapat insight ya dari Ibu ya, artinya ya Bu Aski, kira-kira untuk remaja yang mungkin saat ini entah ya kecenderungan gangguannya dalam hal sosial media kah, atau ya dunia gamenya kah, atau mungkin dunia di sekitar dia yang membuat ya dalam tanda petik mereka seringkali merasa capek, merasa lelah gitu ya dengan apa yang dia alami. Apa pesan Bu Dr. Aski buat mereka Bu? Buat para remaja nih Pak, Iya. pesan saya, yuk kembali ke dunia nyata gitu. Itu yang paling simpel. Yuk kita kembali ke dunia nyata, bermain dengan teman-teman yang nyata gitu ya. Melakukan aktivitas gitu seperti mungkin olahraga atau misal jalan santai aja sekitaran komplek rumah gitu bersama teman adik kah, seperti itu. Bukan yang larang, tapi berikan batasan waktu kita untuk berpikir secara waras, secara sehat. Gak apa-apa, game online itu salah satu misalnya sebagai hiburan sesaat, tapi tetap harus bisa menyadari bahwasanya di luar itu ada dunia yang lebih indah dibandingkan yang di game online. Nah, di sini juga peran orang tua juga diharapkan mensupport ya Pak. Dalam arti kata mengajaklah, yuk misalnya Kak, adik kita main yuk gitu. Entah yang sederhana kayak badminton kah, jalan kah, atau misalnya kalau ada rezeki lebih yuk kita makan di luar, atau misalnya nonton, atau ke kebun binatang lah yang sederhana. Lebih sederhana kayak misalnya saya biasanya ngajak yuk kita jalan-jalan naik KRL Bogor kota keliling. Terus simple kan, tapi di situ kan kita bisa ada hal yang baru. Bahkan di Jakarta kan ada yang Transjakarta keliling kota itu loh Oh Pak. iya. Naik bus. Iya. Itu kan explore yang baru gitu loh. Khususnya kalau kota besar ya. Ya kayak gitu. Nah seperti itu. Dan mereka kan akhirnya terbuka, oh ternyata kita ada ini ya gitu. Sekarang kan museum sudah bagus banget tuh Pak, ada Betul. ada Museum. kayak gitu. Terus ya disitulah. Jadi orang tua juga harus punya insight untuk mengajak mereka, yuk kita mulai lagi membentuk yang baru gitu. Dari selama ini mungkin orang tua juga berperan, anak juga berperan, sampai ada yuk kita sama-sama bikin pola yang baru, kegiatan baru. Jadi orang tua harus bisa jadi Teman. teman, travel guide juga. Jika dengan jalan-jalan keluar gitu ya, entah ke mall mana gitu ya, bareng-bareng tanpa smartphone. Paling mudah sih, paling enak museum Pak. Museum ya. Karena sekarang bukannya berarti saya sebagai iklan gitu, tapi karena memang itu yang paling mudah. Paling mudah ya. Dan ya edukasinya dapat juga. Ada di situ. Ya. Kalau untuk orang tua, apa pesannya? Bu Aski? Untuk orang tua, kita harus bisa melihat kembali kita tuh tujuan awal punya anak tuh apa sih gitu ya. Karena bagaimanapun kita sebagai orang tua nggak selamanya bisa ngedampingin. Kita harus mempersiapkan mereka dan mereka harus menyadari hal tersebut gitu. Jangan sampai nantinya ketika mereka dewasa dan orang tua sudah nggak ada, mereka kolaps. Mau jadi apa nanti anak kita? Pasti kan kepikiran tuh gitu ya. Nah disitulah peran orang tua. Semoga orang tua itu bisa memahami bahwasanya anak itu adalah individu yang berbeda, punya pemikiran sendiri, punya keinginan sendiri, dan tugas kita sebagai orang tua hanya mengarahkan, mengajarkan, dan mempersiapkan mereka di masa depannya. Karena bagaimanapun waktu kita nggak lama kan Pak. Betul. Nah, seperti itu. Baik. Ya, obrolan yang cukup menarik dan sangat menginspirasi kita ya, terutama saya juga sebagai orang tua, dan tentu mungkin
Insyaallah untuk ayah bunda sekalian, dan mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa membawa manfaat dan membawa perenungan kita ya sebagai orang tua dan juga sebagai remaja tentunya, apabila untuk yang remaja menonton podcast ini. Dan insya Allah nanti kita akan kembali lagi dengan tema-tema yang terkait dengan dunia psikologi, khususnya psikologi anak atau remaja. Dan mudah-mudahan tadi yang terakhir sudah disimpulkan oleh Ibu Dr. Aski, itu bisa menjadi inspirasi buat kita ya sebagai orang tua dan juga sebagai anak remaja. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada perbincangan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih Ibu juga Dr. Pak Aski. Hari Ya, atas mudah-mudahan kesempatannya. lancar semuanya kegiatan Amin. aktivitas. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come and join us.